Dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang hadir semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini oleh karena kasih kemurahannya kita dapat bersekutu di tempat ini, bisa menghadap hadiratnya, bisa beribadah kepadanya. Kita mengangkat satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Sebab kemenangan kita dapat hanya oleh karena Kristus telah memberikan itu kepada kita semua. Puji Tuhan. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampir tata kasih hadir di sini.
perkenalkan saudari Meliana Sura untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Mulia, kepada Bapa di surga, di dalam iman kami kepada Yesus Kristus, oleh dorongan Roh Kudus, semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, Engkau telah mengumpulkan kami berada di dalam bait-Mu yang kudus untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, bersekutu di dalam firman dan oleh kurban daripada Kristus. Dapat kami laksanakan ibadah ini, kiranya dari awal hingga akhirnya berjalan dengan baik karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur karena kemenangan itu telah menjadi bagian kami. Kami bersyukur karena kemenangan itu Engkau telah nyatakan di dalam setiap pribadi kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami datang beribadah kepada Tuhan dengan hati bersyukur, dengan sukacita, membawa segenap hidup, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami hanya untuk Tuhan yang telah berkorban bagi setiap kami. Terima kasih hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan mengambil bagian di dalam pelayanan, di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan seluruh sidang jemaat, kiranya tuntunan daripada Tuhan nyata atas kami semua. Ibadah kami berkenan bagi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap kami. Terpujilah Tuhan, ini ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kemenangan yang telah Ia berikan telah nyata dan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa kasih-Nya di dalam kehidupan kita tidak pernah berkesudahan. Untuk itu kita menyanyikan satu pujian, kasih Allah melingkupi saya. Kasih
Kini saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel untuk mempersembahkan satu lagu pujian. Untuk menyambut mereka, kita ulang lagu ini dari awal. Kita nyanyikan, kasih Allah melingkupi saya.
Puji nama Tuhan, persembahan pujian yang sangat luar biasa. Mereka mengaku bahwa mereka mencintai Tuhan. Supaya kita juga semua yang hadir di sini mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Kita akan melanjutkan pujian kita. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian. Lebih dari pemenang. Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Kita lebih dari pemenang oleh karena Kristus yang telah memenangkan kehidupan kita. Kini saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Kutinggikan korbanmu. Selalu Tuhan
untuk bangkit berdiri semua. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah itu menjadi bau yang harum, Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang dipuji, Tuhan yang layak terima sembah pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pujian yang terakhir menyatakan bahwa hidup kami berkemenangan oleh sebab korban Kristus yang sudah menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk dengan diam untuk mendengarkan dan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Mari pakai hamba-Mu yang hina ini, yang terbatas ini,
agar apa yang disampaikan semata-mata kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, yang memulihkan, yang menolong kami semua. Berkati kami semua tanpa terkecuali, dimanapun posisi kami duduk. Tuhan menguasai, Tuhan mengurapi, Roh Kudus memberikan pencerahan. Waktu kami dengar firman Tuhan, waktu kami baca firman Tuhan berbicara secara pribadi bagi kami, dan kami mengalami pertemuan dengan Tuhan, dan kami pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, alat-alat yang kami gunakan, sound system Tuhan mengurapi, Tuhan kuduskan. Dan ini kami Tuhan, siap untuk dengar firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Silakan duduk. Ya, mulai pertama saya menyampaikan kepada kita semua selamat pagi dan shalom. Ya, puji-pujian hari ini semua bertemakan tentang kemenangan. Kemenangan. Dan saya sungguh diberkati oleh kebenaran dari lirik-lirik lagu yang diambil dari kebenaran firman Tuhan. Dan itu menjadi bagian kita, berkat kita. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita dunia ya sedang sibuk-sibuknya difokuskan pada satu ajang Piala Dunia. Nah, ini pasti dalam hatinya, oh ini. Jadi ajang Piala Dunia Qatar 2022 berlangsung dari 20 November sampai 18 Desember 2022. Masing-masing kita punya jagonya ya. Ada tim kesayangan yang kita jagokan. Oh, aku dari Portugal. Saya pernah punya teman itu Portugal mania. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Portugal, waduh. Yang segala sesuatu yang berhubungan dengan Cristiano Ronaldo, waduh, itu jangan diutik-utik. Pasti dia akan turun tangan. Ya, ada yang timnya Brasil, tim Polandia, tim Jerman, tim Panzer, dan segala macam. Ya, dalam percakapan di warung kopi, percakapan di kafe-kafe, sekarang kan bukan warung kopi, tapi aslinya kan kafe, ya toh? Di medsos, di media sosial, tidak sedikit ngobrol soal bagaimana Piala Dunia, bagaimana prediksi, siapa yang menang, siapa yang akan lanjut, siapa yang akan maju sampai ke semifinal, siapa yang akan juara di Piala Dunia tahun ini. Ketika tim kesayangan kita menang, maka sorak-sorai itu, waduh, luar biasa ya. Padahal kita itu di depan TV kita loh, di depan gadget kita bisa bersorak-sorak. Apalagi yang di dalam stadion itu, ya, itu luar biasa yel-yelnya tanpa pakai paduan suara ya, tanpa pakai latihan sebelumnya itu bisa kornya sama-sama, berdirinya bisa sama-sama. Karena apa? Karena mereka punya pengharapan, oh timku itu menang di situ, timku harus menang. Maka tanpa dipandu, sorak-sorak kemenangan itu terjadi dengan otomatis, spontan. Tetapi ketika ajang Piala Dunia berakhir, ya sudah berakhir. Kita kembali ke aktivitas kita. Yang belajar kembali ke belajar, yang mahasiswa kembali ke kampus, yang kerja kembali ke kantor, sudah lupa apa yang terjadi di ajang Piala Dunia. Tidak ada dampak apa-apa dalam diri orang yang bersorak-sorak kemenangan, sorak-sorak gempita, gemuruh karena timnya menang. Ya cuma sebatas itu aja. Tidak ada dampak yang mengena dalam makna kehidupannya.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya tidak mengajak Bapak Ibu ngobrol tentang Piala Dunia, enggak. Tetapi kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, yang memulihkan. Mari kita baca bersama Mazmur 21. Mazmur 21, ya, sampai minggu ini Tuhan sudah memberkatkan kepada sidang Jemaat Johor Darul Putro dari Mazmur yang pertama sampai dengan minggu ini Mazmur ke-21. Mari kita baca, kita buka Alkitab kita baca Mazmur ke-21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca secara bersama-sama dan berbalas-balasan. Aturannya, ayat yang pertama dibaca oleh semua kaum pria, ayat yang kedua dibaca oleh semua kaum wanita, begitu berbalas-balasan. Kemudian di ayat yang ke-14 kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu Mazmur 21? Katakan amin. Ya, kita akan membaca mulai dari kaum pria. Ayatnya yang pertama, Mazmur 21, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Silakan. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu. Tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busurmu engkau membidik muka mereka. Sama-sama. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaanmu. Amin. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan juga yang mempraktekkan segala kebenaran firman Tuhan ini dengan setia dan rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga para mahasiswa STT Tabernakel Indonesia yang dikasihi Tuhan, judul renungan pada pagi hari ini, apa yang disampaikan di sini maupun di Maputro sama, yaitu nyanyikan keperkasaan Tuhan. Judulnya, nanti kalau sampai di rumah ditanya mereka yang tidak datang, apa ma, apa oma, jadwalnya tidak tahu. Ya, jadi judulnya nyanyikan keperkasaan Tuhan. Sama-sama. Nyanyikan keperkasaan Tuhan. Berkat apa yang dapat kita terima di dalam Mazmur 21 ayat 1 sampai 14 dengan judul nyanyikan keperkasaan Tuhan? Apa sih berkatnya? Secara pribadi saya mendapatkan berkat dan saya rindu untuk membagikan
untuk men-sharekan kepada ibu bapak saudara semua pagi hari ini. Yang pertama, nyanyikan keperkasaan Tuhan sebab semua adalah anugerah Tuhan. Nyanyikan keperkasaan Tuhan sebab semua adalah anugerah Tuhan. Kita kembali di dalam Mazmur 21 ayat 2 sampai dengan 7. Ada begitu banyak perbuatan Tuhan, ada begitu banyak karya Tuhan yang Tuhan berikan kepada raja. Dan itu ditulis oleh pemazmur 21 ini, Daud. Kalau ibu bapak baca mulai dari ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Dari ayat ini aja kita bisa melihat bahwa sukacita datang dari Tuhan. Dan sukacita ini jenisnya, modelnya adalah sukacita yang sejati. Mungkin Bapak Ibu akan tanya, loh aku kan pergi kia-kia, bisa jalan-jalan. Ini nanti akhir tahun sudah ada booking tiket. Aku mau ke sini, aku mau ke sana. Supaya apa? Supaya refreshing. Kalau istilah Bapak Ibu anak-anak sekarang itu healing. Ya. Kalau orde lama nggak tahu healing itu apa. Tapi kalau tanya anak-anak ini tahu apa? Perlu healing. Perlu healing. Kita yang tua-tuanya, saya nggak tua sih. Ya muda ya, Pak Eli toh. Bergabung sama anak-anak muda jadi muda toh bayinya. Healing tahu apa sih? Supaya ada sukacita, ada apa segala macam. Tetapi sukacita yang sejati, catat baik-baik, datang dari Tuhan. Apalagi kegirangan datang dari Tuhan. Apakah tidak boleh jalan-jalan? Boleh. Tetapi tidak menghakimi. Jangan, oh kamu tidak jalan-jalan, kamu nanti stres di rumah. Enggak juga. Patokannya adalah bagaimana anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mau jalan-jalan kayak, mau di rumah saja kayak, mau di perpustakaan kayak. Kalau kita merasakan anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita, sukacita terjadi atas kehidupan Bapak Ibu, mahasiswa dan saya. Ayat yang ketiga, apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Kerinduan hati hanya Tuhan yang bisa memenuhi. Itu catat baik-baik. Hanya Tuhan saja yang bisa memenuhi hasrat hati manusia. Bukan karena beli ini, bukan karena kesana, bukan karena punya ini, punya itu. Ditandai dengan keterbatasan. Sudah punya ini, sudah punya roda 2, minta roda? Enggak, roda 4 ya. Roda 4 ya. Sudah ada roda 4, minta apa? Bukan roda 8, jangan. Yang terbang. Ya toh? Pesawat jet pribadi. Kalau hati ini diisi dengan perkara-perkara yang duniawi, tidak akan puas. Tetapi ketika kasih Tuhan, tadi pujian dari mahasiswa itu saya mengaminkan. Ya, jadi kebaikan Tuhan tuh is running after. Itu apa sih? Kejar-kejaran, bukan mengikuti kita sepanjang masa. Luar biasa ya Tuhan kita ini ya. Kemudian apa lagi? Hidup dan umur panjang itu dari Tuhan. Ayatnya yang ke-5 itu. Saya baca lagi ya. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dari Tuhan Bapak Ibu.
Bukan karena baca, ada buku yang selamat umur panjang, ada. Berkat apa gitu. Tetapi umur panjang. Hidup, bahkan hidup yang kekal, datang dari Tuhan. Apalagi? Banyak Bapak Ibu ya, banyak ya. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-6, besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Dunia mencoba untuk membuat kondisi dunia itu begitu semarak, begitu agung, tetapi itu terbatas. Tetapi keagungan, tetapi kesemarakan yang dari Tuhan itu kekal adanya, itu diberikan kepada raja. Kemudian ayatnya yang ke-7 dikatakan, ya engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya, engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapannya. Hidup yang memberkati itu adalah pemberian Tuhan. Bukan karena kita kelahiran orang baik, dari papa saya, dari papanya papa saya, dari papanya papa saya, papanya punya papa, itu baik, makanya saya bisa baik, jadi bisa memberi, kita bisa enggak. Tetapi kalau kita bisa memberikan kebaikan, menjadi berkat, itu karena Tuhan yang menjadikan kita berkat buat orang lain. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, semua tercemar. Segala sesuatu ditujukan untuk diri kita sendiri. Ya, berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri. Apa-apa untuk saya, apa-apa untuk saya. Tetapi kalau kita menerima anugerah Tuhan, paradigma itu, cara berpikir itu disucikan, dibongkar bangkir, dan kita boleh menjadi berkat. Bagaimana orang bisa diselamatkan? Bagaimana orang bisa diberkati? Itu menjadi pemikiran orang-orang yang ada di dalam anugerah Tuhan. Dan itu pemberian Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau melihat di dalam ayat 2 sampai 7, ini merupakan pengakuan yang jujur dari pemazmur bahwa ternyata semua yang kita pakai, semua yang kita miliki pemberian Tuhan. Mungkin ada yang nggak setuju, enggak kok aku beli pakai uangku dewe kok, aku kerja keras kok. Oke, disimpan dulu. Tetapi ayat menyatakan dengan jelas, segala sesuatu yang kita punya, yang saya punya hari ini, datang dari atas, datang dari Allah, turun, dikaruniakan kepada kita. Bukan hasil kerja keras kita. Kita bisa kerja keras oleh karena ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Kena nyamuk sedikit aja, nyamuk yang kecil kita sudah keplas. Nyamuk demam berdarah. Bakteri yang kecil langsung keplas. Nggak bisa kerja, makan bubur, diinfus. Itu mau berkoar-koar bukan karena Tuhan aku yang enggak, dikasih bakteri sedikit aja, diinfus. Orang lain kasih makan dia. Saya ngomong keras untuk diri saya. Nah, ada sesuatu yang bisa dibanggakan Bapak Ibu dari ayat ini. Segala sesuatu datang dari Tuhan. Mari kita baca Ayub 1 ayat 21. Silakan Pak Glenn. Ayub 1, Ayub ya. Ayub itu sesudah Mazmur. Sebelum Mazmur, satu kitab sebelum Mazmur. Ayub pasal yang pertama ayat 21. Mari kita baca dan dengarkan. Silakan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil,
Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Dengan telanjang. Ada yang datang langsung pakai baby doll. Ada ya. Walaupun dia baby. Ya. Ada yang ketawa ya. Itu mengakui bahwa tidak ada pakai baby doll. Langsung datang, tidak ada. Firman Tuhan katakan telanjang. Tidak ada apa-apa. Harus ada diberi dari Tuhan. Dan kembali juga dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi semua yang kita dapatkan pemberian Tuhan. Semua yang kita miliki sampai saat ini tanggal 27 November 2022 itu karunia Tuhan. Artinya di sini, saya catat di sini, manusia tanpa Tuhan nothing. Manusia tanpa Tuhan kosong. Tidak ada artinya. Tetapi manusia yang disertai Tuhan menjadi something. Ada apa-apa. Menjadi everything yang bisa memberkati yang lain. Dalam ayat yang kedua, kita kembali ke Mazmur 21. Ayat kedua, saya akan bacakan. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, New King James Version, dikatakan demikian. The King shall have joy in your strength, O Lord, and in your salvation, how greatly shall he rejoice. Di dalam keselamatanmu, Raja sangat bersukacita. Keselamatan dikaruniakan Tuhan kepada Raja. Kalau dalam konteks ini, Daud ya, Raja Daud, ketika dia berperang, itu selalu Tuhan memberikan kemenangan. Ayo kita baca di 2 Samuel pasal 8. Ayo. 2 Samuel pasal yang ke-8. Ayat yang ke-14. Silakan. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Iya, terima kasih. Kemanapun Daud pergi berperang, Tuhan mengaruniakan kemenangan. Di dalam kemenangan itu, Daud bersuka cita. Kemenangan dari diluputkan dari musuh, diselamatkan, itu menjadi pengalaman sukacita tersendiri dari Raja Daud. Kalau kita tarik konteks kita sekarang, kita semua sudah menerima keselamatan. Amin. Ya, namanya kecil sekali, aliri ya. Jadi kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Masihkah kita, masihkah saya, ketika saya diingatkan akan kepengorbanan Tuhan, masihkah saya ini bersyukur, bersukacita, atau alah biasa saja? Ya gitu-gitu aja kok. Apakah seperti itu? Sini Daud pemazmur mengatakan di dalam keselamatan dia sangat bersukacita. Keselamatan yang Tuhan beri kepada kita semua tidak boleh disia-siakan.
tidak boleh disia-siakan. Paling sedikit dari mulut kita ucapkan syukur, berterima kasih. Masih ada orang yang mati untuk saya. Masih ada orang yang rela mengorbankan nyawanya sehingga saya tidak terus berjalan di dalam kebinasaan. Tetapi ketika Tuhan mati menggantikan saya, arah hidup saya yang sebelumnya menuju kepada kebinasaan berputar balik, berbalik arah, meniti langkah-langkah di dalam kehidupan yang kekal. Masihkah kita mengatakan, oh itu biasa saja, ya sudah? Oh tidak. Ketika kita menyadari kita dulunya orang yang berdosa, yang tidak ada pikiran tentang keselamatan, tetapi ada Tuhan yang mau mati berkorban saya. Ketika saya menyadari, biarlah ucapan syukur, sukacita kita berikan kepada Tuhan. Semua pemberian yang diterima raja, kalau kita analisa dengan teliti, itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Siapa yang bisa membuat manusia bisa umur panjang? Tidak ada. Siapa yang bisa memberi sukacita sejati? Tidak ada. Hanya Tuhan. Uang dapat membeli barang mewah. Amin, setuju? Uang dapat membeli barang mewah. Membeli apa? Sesuatu yang kita waduh sukacita ya. Tetapi uang tidak bisa memberi kebahagiaan. Uang tidak bisa memberi keselamatan. Hati manusia dengan hasratnya tidak dapat dipuaskan dengan dunia. Bahkan satu dunia masuk di dalam hati kita, kita nggak puas. Tetapi karena Tuhan yang beranugerah, maka kita boleh puas akan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, mungkin di dalam hati Bapak Ibu, ini kan Mazmur raja, apa hubungan dengan saya? Apa kena mengena? Kalau di dalam bahasa kerennya, apa sih relasinya? Ayo toh. Oh, dulu kan kena mengena, terkena ini. Tapi sekarang kan bahasanya, apa sih relasinya dengan saya? Itu kan raja, lah aku bukan raja, aku manusia biasa saja. Ya, the ordinary people, itu ada di dalam Sangkur dulu nyanyi lagu lama itu, Pak Wahyu, Bu Wahyu tahu, Pak Haryono ya. Manusia biasa saja. Jadi ayat ini hanya untuk raja saja. Nanti dulu. Raja, seorang pemimpin, seorang yang dipercaya untuk memimpin, untuk membimbing satu umat, satu kumpulan manusia. Kenalkah saudara, status saudara yang bapak-bapak kepala rumah tangga, ada satu unit yang bapak-bapak pimpin. Setuju? Ada unitnya keluarga. Orang tua, ada unit yang dipimpin. Apa itu? Siapa itu? Anak-anak. Jadi ini relevan. Ketika kita dipercaya segala sesuatu, menjadi pemimpin, dipercaya segala sesuatu untuk membimbing, ingat baik-baik bahwa apa-apa yang kita terima, apa-apa yang saya capai hari ini, itu semua dari Tuhan. Dari Tuhan. Ya. Didapat dari Tuhan. Didapat oleh karena anugerah Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 29. Mari Pak Glenn.
2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 29. Ini merupakan doa syukur Daud. Silakan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Ya, terima kasih. Perhatikan kalimat, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Jadi Daud mengakui, menyadari bahwa segala berkat yang dia terima datang dari Tuhan. Nyanyikan keperkasaan Tuhan oleh sebab anugerah Tuhan. Seorang kemenangan dari tim kesayangan kita, mau Polandia kek, mau Jerman kek, nggak berdampak apa-apa bagi kita. Ya cuma euforia, ya senang gitu. Tetapi kita, saat kita menyanyikan keperkasaan Tuhan yang dilandasi oleh sebab kita menyadari semua anugerah Tuhan, itu berdampak, Bapak Ibu. Punya dampak yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa semua anugerah Tuhan. Ya, nyanyikan keperkasaan Tuhan oleh sebab semua adalah anugerah Tuhan. Kemudian yang kedua, nyanyikan keperkasaan Tuhan oleh sebab percaya akan kasih setia Tuhan. Saya ulangi, nyanyikan keperkasaan Tuhan oleh sebab percaya akan kasih setia Tuhan. Kita kembali ke Mazmur 21 ayat 8, demikian firman Tuhan, sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Kepercayaan akan kasih setia Tuhan berimplikasi, berdampak pada apa sikap kita ketika kita menghadapi segala sesuatu. Karena Tuhan yang memberi kemenangan dengan caranya, dengan waktunya. Kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, ayat 9, 10, 11, 12, 13, ya, itu dikatakan pemazmur mengakui dan percaya bahwa tangan Tuhanlah yang akan menjangkau para musuhnya. Ayat 9, ya. Kemudian pemazmur mengakui dan percaya bahwa murka Tuhan akan jatuh pada segala musuhnya. Pemazmur percaya bahwa Tuhan yang akan berjaya atas segala musuhnya. Pemazmur bisa mengakui ini oleh sebab di dalam ayat ke-8 dikatakan dia percaya akan kasih setia Tuhan. Kepercayaan ini bukan percaya gitu aja, tetapi istilahnya trust. Percaya pada kasih setia Tuhan, akan janji setia Tuhan. Itulah yang membuat pemazmur bisa menegakkan kepala menghadapi tantangan, bisa menegakkan kepala menghadapi musuh-musuh yang ada di depan, bisa menegakkan kepala menghadapi orang-orang yang menentang Tuhan. Seringkali kita menjadi ciut, ya, dalam menghadapi tantangan oleh sebab kita lupa siapa yang kita percayai. Kita pikir kita sendirian menghadapi. Kalau kita berpikiran kita menghadapi itu sendirian, ya kita ciut, nyali kita hilang. Tetapi ketika kita percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan yang setia,
Tuhan yang berbelas kasihan. Dan ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, tantangan boleh ada. Banyak orang yang membenci kita, tetapi kita bisa menghadapi. Oleh sebab kita percaya, dalam tangan Tuhan ada pembalasan. Di dalam tangan Tuhan ada penghakiman. Kemenangan sudah pasti terjadi. Amin. Tadi kan kita nyanyikan kemenangan-kemenangan. Sudah pasti terjadi bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus. Tadi kan kita nyanyi lebih dari pemenang. Bukan menjadi setengah pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Kemenangan pasti terjadi bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus. Nah, masalahnya adalah apakah kita tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Nah, itu masalahnya. Kemenangan pasti terjadi di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi hari-hari. Waktunya kapan? Itu waktunya Tuhan. Seringkali kita maunya cepat-cepat ya. Kapan Tuhan kemenangan terjadi dalam hidupku? Nah, nanti dulu. Pakai waktunya Tuhan. Tapi yang pasti terjadi. Ya. Sebelum memasuki tahun 2023, waduh, banyak berseliweran berita-berita yang miring ya. Berita-berita yang menakutkan ya. Tahun 2023 akan terjadi ini, resesi lah, sesuatu yang menakutkan. Masihkah kita? Masihkah dari hati kita keluar pujian yang menyatakan, oh Tuhan, Engkau perkasa, Engkau Allah yang perkasa, yang akan memberikan aku kemenangan. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Trust di sini bukan sekedar percaya begitu saja, tetapi menaruh hidup sepenuh, mati hidup dalam tangan Tuhan. Dan oleh belas kasihan Tuhan, hidup kita tidak mudah digoyahkan. Kita baca 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10. Silakan. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Kita dapat berjuang, kita dapat menghidupi, menjalani hidup ini oleh sebab kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup, kepada Juru Selamat semua manusia. Ayat-ayat di Mazmur 21 ini juga menunjukkan kedatangan bersifat mesianik ya, akan kemenangan Yesus Kristus terhadap segala musuhnya. Satu kali kelak kemenangan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, kita dapat menyanyikan kemenangan, keperkasaan Tuhan oleh sebab kita menaruh hidup kita pada Tuhan yang berbelas kasih. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang terakhir, nyanyikan keperkasaan Tuhan sepatutnya menjadi komitmen kita semua. Nyanyikan keperkasaan Tuhan sepatutnya menjadi komitmen kita semua. Ayat yang terakhir di dalam Mazmur 21 ayat 14, bukan ayat terakhir ya, ayat terakhir di Mazmur 21. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 21 ayat 14. 1, 2, 3. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu.
Bisa jadi hari-hari ini ada di antara kita yang masih berjuang menghadapi hidup. Bisa jadi hari-hari ini di antara kita masih belum mengalami kemenangan yang dijanjikan. Ya, bagaikan seorang nelayan yang mendayung perahunya melawan arus dengan setengah mati untuk berjuang mencapai tepian pulau. Biarlah kita tetap berkomitmen bahwa Tuhan yang perkasa itu dalam perbuatan tangannya, itulah menjadi harapan kita. Di dalam Ayub 42 ayat 2, mari kita baca. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, ini pengakuan Ayub ya. Pengakuan Ayub setelah melewati masa di mana dia harus mengalami segala sesuatu yang dalam tanda kutip tidak mengenakan. Tetapi di ujung kisah itu, dari mulutnya keluar pernyataan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan untuk setiap kita yang ada di sini itu indah. Amin. Rencana Tuhan untuk kita adalah rencana untuk menjalani hidup yang berkemenangan. Hidup berkemenangan di dalam Kristus. Perjuangan boleh ada, tapi semua itu tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan yang indah untuk terjadi dalam kehidupan kita. Kesusahan, kesulitan, tantangan, pergumulan, apa saja boleh terjadi. Badai kehidupan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi semua itu tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang, bolehkah kita menyerah? Boleh? Oh, kita katakan, aduh kalau masalah udah gini aku give up. Apa sih give up itu? Never give up. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Karena kita punya Tuhan yang berkemenangan. Tuhan yang perkasa atas segala musuhnya. Ayat yang terakhir, Wahyu 19 ayat 6. Wahyu 19 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Wahyu 19 ayat 6. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang lebat katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Amin. Ini kondisi final dari kita semua, orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Dari mulut orang-orang yang percaya di dalam Kristus keluar pengagungan, keluar ucapan syukur, doksologi akan kebesaran Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang memiliki hidup kita untuk selama-lamanya. Nyanyikan keperkasaan Tuhan. Oleh sebab semua anugerah Tuhan, nyanyikan keperkasaan Tuhan. Oleh karena kita percaya
kepada Tuhan yang setia. Menyanyikan keperkasaan Tuhan menjadi komitmen kita menjalani hidup selama Tuhan izinkan kita masih hidup di dunia ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menyiapkan diri untuk berdoa sebelum masuk di dalam perjamuan Tuhan. Ada satu pujian El Shaddai, El Shaddai. Kita naikkan pujian ini. Kita renungkan kembali berkat apa yang Tuhan sudah berikan. Ada banyak kata-kata kalimat yang sudah disampaikan, tetapi berdoalah. Ada mungkin satu patah, dua kata yang mengoreksi kita, yang berkati kita. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita masih berjuang. Jangan menyerah. Tetap berjuang, percaya pada Tuhan. Tak usah kau takut. ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada berkat. Berkat yang sejati, berkat kemenangan, berkat pemulihan, berkat kesembuhan. Percaya terjadi kemenangan terjadi dalam keluarga kita. Mungkin ada keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Berdoa, saksikan kasih Tuhan. Percaya Tuhan bekerja dengan caranya di dalam waktunya, dan kita akan mengalami dalam kehidupan
kita bangkit berdiri. Tak usah takut, Allah menjaga. Katakan tak usah takut. Mereka dalam pergumulan, mereka dalam perjuangan hari-hari ini, nyanyikan keperkasaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, percaya. Amin. Tak usah kita. Yesus pelihara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tak usah kita. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Nyanyikan keperkasaan Tuhan. Oleh sebab semua anugerah Tuhan, nyanyikan keperkasaan Tuhan. Sebab kami percaya sepenuh kepada Tuhan yang setia, dan menyanyikan keperkasaan Tuhan boleh menjadi komitmen kami untuk hidup di dalam Tuhan sepenuhnya. Tidak ada sesuatu yang kami bisa banggakan, tidak ada sesuatu yang bisa kami tinggikan. Hanya Tuhan saja yang kami tinggikan, karena semua yang kami capai datang dari Tuhan. Keselamatan hidup kami datang dari Kristus yang berkorban untuk kami. Kami bisa menghadapi segala musuh, kami bisa menghadapi segala tantangan oleh karena Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Kristus kelak akan datang sebagai Raja segala raja, mengalahkan segala musuh-musuh. Kemenangan pasti terjadi. Ajar kami Tuhan untuk berserah, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan yang setia. Kami mau menyanyikan keperkasaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mungkin ada di antara kami yang perlu bimbingan Tuhan, perlu jamaah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan pemulihan, memberikan jalan keluar sesuai dengan firman. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan memulihkan. Yang ada di dalam permasalahan Tuhan memberikan jalan keluar sesuai dengan firman Tuhan yang kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kalau kami tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak. Ampuni kami Tuhan, sucikan dengan darah domba Allah Kudus. Dan kami mau hidup berkemenangan di dalam Kristus, berkemenangan di dalam Tuhan Yesus, sampai Tuhan datang kedua kali. Hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan
menggunakan perjamuan Tuhan. Saya akan tunggu Bapak Ibu semua dapat mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia manggil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau Allah yang selalu ada bersama kami, Engkau Allah yang selalu melindungi kami, Engkau Allah yang selalu memberkati kami, Engkau Allah yang memberikan kami kemenangan. Sebab kami percaya bahwa tidak ada kemenangan selain daripada Engkau yang memberikan kami kemenangan. Tuh, terima kasih untuk pagi hari ini atas firman yang telah Engkau nyatakan, yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami, supaya menjadi
untuk menjadi pengajaran bagi kami, untuk menjadi tema bagi kehidupan kami, supaya kami dapat mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati kami semua yang telah mendengarkan firman ini, Tuhan. Biarlah kami selalu menyanyikan keperkasaan-Mu, sebab Engkau Allah yang besar, Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang melebihi kemampuan siapapun di dunia ini, sebab Engkaulah satu-satunya Allah di atas segala Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Sony Garing. Engkau memberikan hikmat-Mu lebih lagi kepada hamba-Mu, supaya di hari-hari ke depan hamba-Mu dapat melayani Engkau lebih lagi, lebih dalam lagi, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan nama-Mu dimasyhurkan di seluruh dunia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kami semua sidang jemaat-Mu yang masih belum hadir, semua hadir di tempat ini. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, Engkau menolong mereka. Jika mereka di dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Dan jika mereka masih belum tergerak hatinya untuk dapat beribadah sekarang ini, kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan, mengetuk pintu hati mereka, sehingga di minggu-minggu yang akan datang kami dapat berkumpul bersatu memuji, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Biarlah kami di dalam perjalanan hidup kami, hari lepas hari, kami selalu memasyhurkan kemuliaan, keperkasaan Engkau, sebab kami percaya Engkau Allah di atas segala Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan doa pada kita semua. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami teringat kepada saudara-saudara kami yang hari ini mungkin di dalam pemulihan pasca sakit. Berdoa untuk Bapak Verti Verhoek, kiranya Tuhan juga menguatkan. Kepada Ibunda kami, Ibu Rustina, dan juga Ibu Haryono di dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan juga memberkati. Dan mungkin saudara-saudara kami yang ada di sini tanpa terkecuali, mungkin para mahasiswa pun ada dalam pemulihan, kiranya Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk seluruh acara yang tadi sudah disampaikan, untuk acara Natal Sekolah Minggu tanggal 4 Desember 2022, kemudian untuk ibadah Natal Pemuda Remaja GKGA tanggal 10 Desember, maupun ibadah Natal Anak Sekolah Minggu Intern Surabaya Utara tanggal 18 Desember 2022. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Setiap acara ini, pakai semua para hamba-Mu yang diurapi Tuhan, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak dan kaum muda kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan akan firman Tuhan, akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah selama sepanjang minggu ini, termasuk ibadah pemberkatan nikah Saudara Jackson dan Laurencia, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk ODBC sesi pertama, untuk Eli Johor maupun Demam Putra, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh anggota kabinet, dan seluruh petinggi kami, petinggi negara kami. Tuhan juga memberkati. Bahkan Wali Kota Surabaya beserta jajarannya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati. Terima kasih seluruh full timer GKGA, seluruh Sivitas Akademik Asal STT Tabernakel Indonesia, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di sini tanpa terkecuali sudah diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya berkat kasih sayang dari Allah Bapa, berkat keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus, Ketiga yang Esa, memberkati kita semua. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Tritunggal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.